Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Ananda. Senang bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang lagi viral teman-teman. Nah, ini kasusnya itu aslinya itu sudah lama teman-teman, dari 8 tahun yang lalu, kasus pembunuhan gitu teman-teman. Terus viral kembali karena diangkat dari sebuah film. Nah, pasti kalian sudah tebak kan? Iya, kasusnya pembunuhan Vina teman-teman. Nah, di sini saya akan membahasnya dan ada makna penting yang bisa kita ambil teman-teman untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini yang bersama kucing saya. Nah, jadi sebelumnya kita berdoa dulu untuk almarhum Vina yang sudah tenang di sana. Kita doakan yang terbaik buat beliau. Oke, gak usah banyak basa-basi. Kita langsung saja ke intinya. Oh ya, sebelumnya saya akan membahas ceritanya dulu, tragedinya seperti apa, terus beritanya sekarang bagaimana, kelanjutannya bagaimana, dan kesimpulan atau makna yang kita bisa ambil ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai list. Oke, pada bulan Agustus tahun 2016, tanggal berapa ya? Aku lupa teman-teman. Pokoknya itulah ya. Antara 28 kok 27 atau 26 aku lupa. Maaf. Oke. Itu Vina lagi bersama pacarnya, itu mamingan teman-teman. Pacarnya itu namanya Egi. Nah, pada saat mereka hendak pulang, tiba-tiba dia dicegat oleh geng motor teman-teman. Terus akhirnya geng motor itu melakukan aksi di luar normal teman-teman, yaitu membunuh si pacarnya Egi itu dibunuh. Aku tadi bilang Egi atau Egi, maaf ya teman-teman, itu namanya itu agak sama ya. Yang pelakunya itu namanya Egi, yang pacarnya korban itu teman-teman, pacarnya itu namanya Egi. Jadi jangan salah ya, Egi dan Egi. Oke, tadi kalau salah maaf. Oke, lanjut. Nah, Egi dibunuh dulu, sedangkan si Vina itu diperkosa dulu baru dibunuh teman-teman. Nah, keesokan harinya polisi itu bilang kalau kasus ini itu adalah kecelakaan tunggal, tapi si keluarga Vina itu gak percaya teman-teman kalau itu adalah kecelakaan tunggal, sampai si sahabatnya Vina yaitu Linda itu kerasukan awangnya Vina teman-teman. Di sini awangnya Vina itu menjelaskan tragedi yang sebenarnya terjadi teman-teman. Karena ada kesurupan itu, akhirnya kasusnya itu diganti menjadi kasus pembunuhan teman-teman, bukan kecelakaan tunggal lagi. Nah, kenapa ya kok bisa geng motor itu bisa sekejam itu ya teman-teman? Karena di anggotanya geng motor itu ada seorang namanya itu Egi teman-teman. Katanya tuh dia tuh ketuanya ya teman-teman, aku juga nggak tahu. Nah, dia itu suka sama Vina, tapi Vina kan tidak punya pacar, namanya itu Egi kan ya. Jadi dia tolak, diletak. Nah, kalau di dalam film kan tolaknya itu sampai diidui gitu teman-teman, diludahi lah ya bahasa Indonesia. Nah, si Egi ini nggak terima teman-teman, akhirnya dia melakukan hal sekeji itu. Nah, dibilang si Egi yang dibilangi oleh Vina yang masuki tubuhnya sahabatnya itu Linda, Vina itu bilang kalau Egi pelakunya itu adalah anak polisi teman-teman. Dan setelah tahu kalau ini kalau diubah jadi kasus pembunuhan, itu pelakunya itu ada 11 orang, enggak 12 orang, aku lupa teman-teman. Nah, yang 8 berhasil ketangkap, yang ketiga sampai sekarang belum ketangkap teman-teman. Nah, kasus ini sudah ada dari 8 tahun yang lalu teman-teman, terus tenggelam, terus tiba-tiba diangkat jadi film dan akhirnya viral kembali teman-teman. Nah, 3 pelaku ini 8 tahun itu masih belum ketangkap teman-teman, tapi baru-baru ini teman-teman, Egi itu nama Egi nggak Peggy, kok namanya Peggy ya, aku nggak tahu ya, tapi kalau disebutnya Vina itu namanya Egi, tapi yang ditangkap itu namanya Peggy teman-teman. Itu tuh sangat kontroversial teman-teman.
Egi sudah berhasil ditangkap, tapi itu sangat kontroversial dan banyak warga yang tidak percaya teman-teman. Karena kenapa? Katanya kan Egi kan anaknya polisi, itu anaknya apa ya? Anaknya kuliah paling ya. Aku juga nggak tahu teman-teman. Pakainya orang biasa teman-teman. Nah, kok sulit banget ya kok ditangkap ya. Kudu nunggu 8 tahun, nunggu viral dulu baru bergerak polisinya. Ada apa ini ya? Sama mencurigakan. Nah, terus habis itu yang 8 pelaku itu katanya tuh tidak bersalah teman-teman. Ada ya satu pelaku itu dia bebas. Nah terus dia itu buat pengakuan kalau dia tuh nggak bersalah teman-teman. Nah ini kan semakin rumit ya ternyata ya. Kok bisa gitu ya? Apa karena backingannya polisi teman-teman, anaknya polisi ya, kita tidak tahu. Alam teman-teman. Jadi itu saja berita terbarunya. Aku sebenarnya tuh nggak spiral ya, atau nggak terlalu mengikuti kasusnya Vina, tapi itu yang aku dengar-dengar dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, ya pokoknya dari media sosial lah, begitu teman-teman. Nah, kalau ada informasi yang baru bisa kalian tambahkan di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut kesimpulan akhirnya teman-teman dari video ini. Let's go. Oke, seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, pelakunya adalah sebuah geng motor ya teman-teman. Pada zaman kayak gitu, zaman 2016an itu lagi viral-viralnya geng motor teman-teman. Artinya geng motor itu adalah perilaku menyimpang teman-teman. Nah, perilaku menyimpang kalau dibiarin akan menjadi besar dan menjadi social learning teman-teman. Learning kan menjadi social learning teman-teman. Begitu juga dengan pembulian teman-teman. Kalian kalau lihat filmnya Vina ya teman-teman ya, yang sekarang pasti Vina itu bertanya-tanya, emang pembulian itu harus dilawan ya ya jawabannya harus dilawan teman-teman, karena aku gak dilawan itu kayak kasusnya geng motor teman-teman. Kayak di ceritanya Vina, di filmnya Vina, geng motor itu semakin meresahkan teman-teman, semakin mayak gitu ya kak bahasa Jawa ya. Karena kenapa? Karena dulu itu pas masih belum viral-viralnya tuh dibiarin teman-teman, terus akhirnya menjadi besar terus ngelunjak. Nah alhamdulillah sekarang jarang ada geng motor ya teman-teman. Kok di lingkungan saya tuh nggak ada geng motor teman-teman. Nah itu ya kesimpulan yang kita bisa ambil ya teman-teman. Jadi kalau kalian dibully, apa yang kita lakukan Mbak Ana? Ya melawan. Melawannya itu gimana Mbak Ana? Kalian melawannya itu kok bilang ke guru aja. Nah, kalau guru gak peduli kayak apa, misalnya ada temanku ya teman, dia itu dibully, dia itu sudah bilang sama gurunya, tapi gurunya tuh gak peduli gitu ya. Gimana ya Bi? Ya apa Bi? Kayak ngono Bi? Ya terus melaporkan. Nah terus melaporkan teman-teman setiap hari gitu teman-teman. Oke, itu saja. Kalian butuh mental yang berani teman-teman. Aku yakin kalian bisa teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Begitu saja. Mohon maaf jika saya ada salah atau salah perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Saya Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.